Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Nadalaro. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 24 Februari 2025, hari biasa pekan ke-7. Disusun dan dibawakan oleh Frater Romi Mones SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 14 sampai 29. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia, dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingnya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, Ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau, roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sama saudara yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan ini kita disuguhkan bacaan dari Markus bab 9 ayat 12 sampai 29. Sebelum kita melihat Injil Markus bab 14, mari kita melihat terlebih dahulu Injil Markus bab 9 ayat 1. Mengapa
Karena pada dasarnya Markus bab 9 ayat 14 dan Markus bab 9 ayat 1 memiliki kesinambungan tentang kekuasaan dan kepercayaan. Pada Markus bab 9 ayat 1, Yesus dimuliakan di atas gunung. Pada kesempatan itu, Yesus ingin mengajarkan atau menunjukkan kepada kita bahwa Ia memiliki kekuasaan di surga dan atas terang itu sendiri. Sedangkan pada Markus bab 9 ayat 14, di mana Yesus mengusir roh jahat dari seorang anak yang bisu, di situ kita diingatkan bahwa Yesus juga berkuasa atas kegelapan. Lalu, bagaimana kita dapat meningkatkan kepercayaan kita kepada Tuhan? Kita seperti para murid yang kadang bertanya, mengapa kami tidak bisa mengusir roh jahat? Di sini, Yesus mengingatkan kita bahwa kita dituntut untuk percaya bahwa Yesus yang kita imani memiliki kuasa atas terang maupun kegelapan. Percaya bahwa Yesus yang kita imani tidak akan membiarkan kita terlelap dalam kegelapan, tetapi juga akan membebaskan kita dari kegelapan dan mengantar kita pada terang yang abadi. Seperti dalam Injil, kita berada dalam posisi para rasul, yakni ketika kita dihadapkan kepada banyak masalah, kita tidak tahu harus berbuat apa. Kita kehilangan kepuasan atas diri kita sendiri, bahkan kita kehilangan kepercayaan akan Tuhan. Oleh karena itu, kita dituntut untuk kembali dan melihat tentang kekuasaan Tuhan. Dan bagaimana kita meningkatkan kepercayaan kita akan kekuasaan Tuhan? Yakni dengan berdoa. Seperti pada Markus bab 9 ayat 29, ketika para muridnya bertanya kepada Yesus bahwa apa yang harus kami lakukan agar kami mampu mengusir juga roh jahat. Roh jahat, mungkin dalam kehidupan kita roh jahat dimaksudkan adalah tantangan maupun cobaan yang kita hadapi. Dan untuk menjawab semua itu, Yesus menjawabnya bahwa kita harus melewati semuanya dengan doa. Mengapa doa? Doa adalah cara kita berbicara dengan Tuhan. Cara kita menyampaikan baik kelemahan, kekuatan maupun rasa syukur dari kekuasaan kita kepada Tuhan, bahwa kita juga mampu melewati tantangan tadi itu. Dengan doa, kita tidak menjadi takut, kita menjadi semakin percaya diri, karena kita yakin bahwa Tuhan Yesus selalu bersama kita. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati